Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Inspirasi Muslim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang golongan yang tidak akan diterima sholatnya walaupun dia rajin mengerjakan sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat penting karena menjadi pilar agama. Sholat juga menjadi ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Jika sholatnya diterima, maka amal lainnya juga akan diterima. Tetapi jika sholatnya tidak baik atau bahkan tidak diterima, maka akan menimbulkan kerugian besar bagi individu tersebut. Allah berfirman, "Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian, perhatikanlah ada 3 kelompok yang memiliki sholat akan tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok tersebut adalah kelompok yang sangat rugi di akhirat. Berikut adalah 3 kelompok tersebut. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya, yaitu orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Kemudian istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Kemudian 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutus hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Banani. Kemudian mengenai penjelasan hadis di atas mengenai golongan yang tidak akan diterima sholatnya walaupun dia menjalankan secara rutin, yaitu yang pertama, itu imam yang dibenci. Imam di sini mempunyai 2 makna. 1, imam sughra atau imam kecil adalah seorang yang memimpin dalam sholat. Jika dia maju dan makmum tidak senang, maka sholat imam tersebut tidak akan diterima. Ketidaksukaan ini harus didasari oleh alasan syar'i yang benar, bukan karena panjang ayatnya atau rukuknya, melainkan karena imam tersebut adalah seorang yang fasyik, jahil, atau pelaku bid'ah. Kemudian yang nomor 2, yaitu imamatun kubro, yaitu pemimpin besar dapat diemban oleh berbagai jabatan seperti sultan, khalifah, gubernur, atau presiden. Jika mereka menjadi pemimpin yang tidak disukai rakyat karena tidak amanah dan tidak adil, maka sholatnya tidak akan diterima. Bahkan jika dia berkhianat, dia tidak akan mencium baunya surga. Menurut sebagian ulama, orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya juga termasuk dalam kategori imam tersebut, seperti ketua RT, ketua RW, kepala lurah, hingga presiden. Jika pemimpin-pemimpin tersebut dibenci oleh warganya atas berbagai alasan tadi, yaitu tidak adil, tidak amanah, dan sebagainya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholatnya orang yang tidak diterima nomor 2, yaitu istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya.
Salatnya istri yang tidak memperhatikan kebutuhan suami dan meninggalkannya marah tanpa permintaan maaf, maka salatnya akan sia-sia hingga ia meredakan kemarahan suaminya. Kebutuhan suami di sini dalam arti kebutuhan batin, yaitu jima'. Dan marah yang membuat salat tidak diterima adalah karena adanya kekurangan dalam memenuhi kewajiban suami dan istri secara agama. 3. Permusuhan saudara. Kedua saudara, baik saudara biologis atau kandung maupun saudara seiman yang memilih untuk tidak berkomunikasi dan memutuskan hubungan, tidak akan memperoleh keberkahan dalam sholat mereka hingga mereka kembali berbicara atau memperbaiki hubungan mereka. Walaupun mereka banyak sholat, jika mereka terus berselisih selama hidup mereka, maka sholat mereka tidak akan diterima. Bahkan jika mereka tidak memperbaiki persaudaraan mereka, amalnya tidak akan diterima dan mereka tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memboikot saudaranya selama setahun, maka seakan dia telah menumpahkan darah saudaranya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Itulah kajian 3 golongan yang sholatnya tidak diterima. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam 3 golongan tersebut, yaitu orang yang sholat tapi sholatnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.